Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi dalam pelajaran IPA. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Baik, kita akan mencoba untuk membahas soal yang kemarin saya berikan mengenai daya dan juga pesawat sederhana. Silahkan dicek jawaban kalian yang kemarin ya. Tolong dikoreksi. Terima kasih. Baik, kita mulai dari nomor 1. Seorang anak yang beratnya 600 Newton. Kita tulis dulu ya. 1 diketahui. Nah, di sini berat itu simbolnya W kecil. Beda ya antara W kecil dengan W besar. Kalau W kecil ini dia untuk berat, kalau untuk W besar dia untuk usaha. Di sini beratnya 600 Newton. Nah, di sini dalam kasus untuk usaha dan juga gaya, di sini W tersebut ini sama dengan ini W berat ya. W berat di mana W ini adalah turunan dari M kali G, massa dikali gravitasi. Jadi antara massa dengan berat itu berbeda. Kalau massa dia selalu tetap, kalau berat itu tergantung dari gaya gravitasi. Jadi dalam kasus ini W kecil ini sama dengan F atau gaya. Jadi satuannya sama-sama Newton. Kemudian kita lanjutkan. Di sini untuk ketinggiannya, anak tersebut meniti tangga yang tingginya 6 meter dalam waktu 10 second. Berarti di sini T sama dengan 10 second. Kemudian yang ditanya adalah daya anak tersebut. Apa simbolnya? Simbolnya adalah P ya, P besar ya. Kemudian ada yang masih ingat rumus dari daya itu apa? Iya, betul. P sama dengan W per T. Nah, W di sini adalah W usaha ya, bukan W berat. Ini adalah W usaha. Kemudian kita jabarkan lagi di mana usaha. Di sini rumusnya adalah F dikali delta S ya. Nah, delta S-nya ini bisa kita ganti dengan delta H ya, karena S dengan H ini sama-sama perpindahan. Jadi, yang seperti yang kalian tahu bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda atau F dan besar perpindahannya atau delta S ya. Berarti di sini F kali delta S per T atau sama dengan F kali delta H per T. Karena di sini S dengan H ini kan sama-sama perpindahan ya, karena anak tersebut meniti tangga sehingga perpindahannya itu ke atas ataupun ke bawah. Kemudian kita lanjutkan, tinggal kita masukkan saja di sini F-nya berapa? Karena tadi di sini yang saya bilang berat di sini ini termasuk gaya ya. Jadi W kecil ini sama dengan gaya. Ya. Ini berarti 600 Newton. Berarti di sini F-nya 600 dikalikan dengan 6 dibagi dengan T-nya berapa? 10 second ya. Second itu apa? Detik ya. Bisa kita coret di sini. Nolnya berarti 60 dikali 6 sama dengan 360 Newton. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, nomor 1. Baik, selanjutnya kita mulai ke nomor 2. Di mana nomor 2 di sini kalian lihat gambarnya. Gambar apa yo itu? Gambar apa? Gambar pengungkit ya. Ayo, siapa yang tahu kira-kira ini pengungkit jenis berapa? Iya, betul. Termasuk jenis pertama ya. Kalian bisa lihat di situ. Jenis pertama. Contoh untuk pengungkit jenis pertama contohnya seperti apa? Iya, betul. Seperti gunting ya. Ya, untuk yang jenis soal yang kedua ini kalian bisa lihat di situ besar W-nya di sini sama dengan 100 Newton ya. Berarti diketahui, kalian tulis dulu diketahui di sini W-nya sama dengan 100 Newton. Jadi kalau untuk soal tahun-tahun sebelumnya itu
FB ya, FB atau gaya beban. Gaya beban itu dilambangkan dengan W atau berat. Tadi yang saya bilang seperti di usaha ya, jadi W kecil, berat itu sama dengan F. Ya, jadi diketahui di sini W-nya itu sama dengan 100 Newton atau di sini FB ya. Biar kalian nggak bingung berpatokan dengan buku paket. Jadi kita tulis saja FB. FB-nya di sini adalah 100 Newton. Kemudian di sini LB-nya berapa LB-nya? Apa itu LB? Ya, LB itu adalah lengan beban ya. Nah, ini adalah lengan beban LB-nya, sedangkan ini adalah lengan kuasa. Di mana lengan beban di sini adalah berarti untuk lengan yang tertindih oleh suatu bebannya. Gitu ya. Kalau yang sebelah sini adalah LK atau lengan kuasa, di mana di sini lengan untuk menarik ya atau untuk memberikan gaya pada si pengungkit tersebut ya. Berarti di sini LB-nya adalah 2 meter. Sedangkan LK di sini adalah 5 meter. Kemudian apa yang ditanya dari soal tersebut? Iya, betul ya, ditanya adalah F. Di sini F-nya ini adalah FK ya. Ini adalah FK atau gaya kuasa, betul ya. Kita jawab. Jawabannya seperti yang kalian tahu di rumus di buku paket. Bisa kalian lihat rumusnya apa? FB dikalikan dengan LB sama dengan FK dikalikan LK. Iya, ini adalah rumusnya. Ya, berarti kita tinggal masukkan aja. FB-nya berapa? 100. Kemudian LB-nya 2. FK-nya yang sedang kita cari. Dan LK-nya adalah 5 meter ya. Tinggal kita kalikan 100 dikali 2 berapa? 200. Dan ini 5 FK ya. Kemudian FK sama dengan 200 dibagi 5. Berapa? Ayo 200 dibagi 5. Iya, betul ya. Jadi 40 dan satuannya adalah Newton. Betul ya. Jangan lupa untuk satuannya karena dalam fisika tanpa satuan, tanpa simbol ya, itu tidak akan berarti ya. Jadi akan disalahkan bila tidak ada satuannya dan juga simbol. Oke. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, di mana nomor 3 ini adalah gambar sebuah katrol ya. Gambar sebuah katrol. Ya, ini adalah M, ini adalah F ya. Nah, sekalian pasti sudah membaca. Nah, ini katrol jenis apa namanya? Iya, betul namanya katrol tetap tunggal ya. Katrol tetap tunggal. Oke, kemudian apa yang diketahui? Yang diketahui di sini adalah masanya, massa adalah 50 kg. Kemudian dengan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah F-nya. Ditanya ada F-nya ya. Seperti yang kalian tahu bahwa berarti di sini F-nya kalau di buku paket F-nya berarti F apa? Iya, betul ya. F-nya di sini adalah FK ya atau gaya kuasa, betul ya. Sedangkan ini adalah FB ya atau gaya beban. Karena di sini ditanya adalah FK ya atau gaya kuasa. Oke, kita jawab. Kita jawab di sini. Siapa yang tahu KM dari katrol tetap tunggal ini berapa? Ayo, ada yang tahu KM itu apa? KM itu adalah keuntungan mekanik ya, betul. Keuntungan mekanik. Oke. Jadi KM-nya di sini adalah 1. Kemudian nah di sini seperti yang kalian tahu tadi ya, yang W untuk berat itu karena W sama dengan M kali G ya. Karena di sini W sama dengan F ya. Tadi yang sudah kita bahas di nomor yang sebelumnya bahwa berat ini sama dengan gaya ya kalau untuk dalam katrol. Ya, kemudian ini W-nya W berat ya. W-nya W berat, ini F-nya F gaya.
Iya, jadi sama saja bisa dibuat rumus nanti F sama dengan M kali G, massa dikali gravitasi ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang di soal sebelumnya bahwa bedanya massa ya dengan W ya, massa dengan berat itu berbeda ya. Jadi kalau massa ini selalu tetap ya, dimanapun selalu tetap. Jadi misalnya massa kamu di bumi misalnya 50 gram, massa kamu di bulan tetap 50 gram. Tapi kalau W ini adalah berat, ini berubah-ubah ya, berubah. Jadi misalnya berat kamu di bumi 50 gram, di bulan belum tentu berat kamu itu 50 kilogram ya. Jadi tergantung dengan gaya gravitasi di mana kamu berada. Oke, kemudian kita balik lagi ke menjawab soalnya. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa rumus dari KM atau keuntungan mekanik pada katrol yaitu gaya beban dibagi dengan gaya kuasa ya. Gaya beban dibagi gaya kuasa, atau kalau di buku-buku lain ya, di buku-buku yang tahun-tahun sebelumnya itu bisa juga ada yang memakai simbol KM sama dengan W per F ya, W per F. Seperti itu ya. Oke, langsung kita masukkan saja di sini KM-nya, karena di sini KM-nya kalau dari katrol tetap tunggal adalah 1. Kemudian FB-nya berapa? FB-nya adalah berarti ini ya. FB-nya adalah M kali G ya. FB-nya adalah M dikali G dibagi FK ya. Jadi 1 sama dengan M-nya kita masukkan 50 kg dikali dengan 10 dibagi FK ya. Dibagi dengan FK. Kemudian FK sama dengan 500 ya. Jadi 500 itu dari mana? 50 dikali 10 ya. Sama dengan 500 per 1 ya, atau sama dengan 500. Apa satuannya? Betul, pintar sekali. Satuannya adalah Newton. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 3. Oke, kita lanjut lagi di nomor yang terakhir, di nomor 4. Bisa kalian lihat di situ gambar apa ya? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar benda yang berada di bidang miring. Betul ya. Ya, jadi di sini untuk di soalnya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada yang 4,5. Apa ini 4,5? Iya, 4,5 ini adalah L ya. Adalah L, sedangkan 1,5 meternya ini adalah H atau ketinggian ya. Ini adalah panjang dari bidang miring L-nya, sedangkan H adalah ketinggian dari bidang miring. Oke. Kemudian di sini F-nya atau gayanya di sini ini soalnya F-nya ini bisa kita ganti dengan FK ya, atau gaya kuasa yang akan kita keluarkan ya. Sedangkan ini W-nya atau yang 600 Newton ini adalah gaya beban ya, atau gaya beban. Oke, berarti diketahui L-nya di sini adalah 4,5 meter. Kemudian di sini gaya bebannya adalah 600 Newton. Kemudian ketinggiannya adalah 1,5 meter. Nah, kemudian apa yang ditanya? Iya, yang ditanya adalah gaya kuasa. Berapa gaya yang harus dikeluarkan untuk menarik benda tersebut ya. Jadi FK-nya ini berapa untuk menarik benda tersebut ya. Oke. Kemudian kita jawab. Nah, apa rumusnya? Berarti di sini ada L, ada FB, ada H, dan FK yang ditanyakan. Berarti kita pakai rumus FB per FK sama dengan L per H. Ya. Ini adalah rumusnya. Ya. Bisa langsung kita masukkan. FB-nya berapa? FB-nya 600, kemudian FK-nya berapa? FK-nya yang dicari ya. Kemudian L-nya, panjang bidang miringnya berapa? 4,5. Dan H-nya adalah 1,5. Oke. Nah, di sini bisa langsung kalian kerjakan ya. Berarti 600 per FK
sama dengan 4,5 dibagi 1,5 berapa? 3 ya. Berarti FK sama dengan 600 dibagi 3 sama dengan berapa? 200. 200 apa satuannya? Newton, betul ya. Atau kalau misalkan kamu mau dikali silang juga boleh ya. Misalkan di sini tadi 600 per FK sama dengan 4,5 per 1,5. Kita kali silang. Boleh dikali silang ya ini ya. Jadi 600 dikali 1,5 adalah berapa? Iya, betul. 900 sama dengan, nah 4,5 kali FK berarti 4,5 FK ya. Berarti FK sama dengan 900 dibagi 4,5. Hasilnya berapa? Sama dengan 200 Newton. Oke, samakan hasilnya. Oke, berarti sudah jelas ya penjelasan dari saya. Silakan dicek jawaban kalian. Kalau masih ada yang salah, boleh diperbaiki di buku catatan atau di buku latihan kalian ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.